Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada bahasan menganalisis cara kerja alat-alat optik. Salah satu alat optik adalah mata. Nah, mata ini merupakan organ indera yang paling berharga, sensitif, dan merupakan alat optik alami yang kita miliki gitu ya. Mata berbentuk hampir bulat dengan sedikit benjolan di bagian depannya. Nah, mata inilah yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang penuh warna, yang indah di sekitar kita. Berikut adalah bagian-bagian dari mata. Bagian yang pertama adalah yang disebut dengan kornea. Kornea ini merupakan bagian depan mata, ya, bagian depan mata yang berupa selaput bening berbentuk bola yang memungkinkan cahaya masuk, gitu ya. Nah, yang kedua ada iris. Nah, iris ini merupakan pemberi warna pada mata. Nah, lalu ada yang disebut dengan pupil. Nah, pupil ini merupakan tempat masuknya cahaya dan berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kayak gitu. Pupil ini bagian di tengah mata yang tentu saja berwarna gelap karena semua cahaya yang masuk itu dia diserap, tidak dipantulkan oleh pupil gitu ya. Nah, ketika cahaya yang masuk ke mata itu sangat terang, di sini pupil dia akan mempersempit celahnya, dia akan mengecil kayak gitu. Agar apa? Agar cahaya yang masuk ke mata ini tidak terlalu banyak dan merusak organ mata kita kayak gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan cahaya yang masuk ke mata kita ini redup, nah maka pupil di sini dia akan melebar sehingga cahaya yang masuk mata itu akan lebih banyak gitu, dan kita bisa melihat objek dengan cahaya redup. Bagian selanjutnya adalah lensa mata. Lensa mata ini terbuat dari protein seperti jeli, transparan, keras. Di tengah bagiannya itu keras, tapi di bagian tepi luar itu dia menjadi lunak gitu, lensa ini. Nah, lensa mata ini dia ditahan oleh otot yang dinamakan sebagai otot siliari. Nah, otot siliari itu membantu mengubah kelengkungan dan panjang fokus lensa mata. Selanjutnya ada yang disebut dengan retina. Retina ini merupakan membran semi transparan yang peka terhadap cahaya. Nah, pada retina ini ada yang namanya sel batang kerucut ya. Ketika cahaya jatuh pada batang ini, nah mereka ini mengirim sinyal listrik ke otak melalui saraf optik gitu. Selanjutnya ada cairan pengisi bola mata yang disebut sebagai cairan vitreous humor. Nah, cairan ini memiliki nilai indeks bias tertentu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai titik blind spot. Nah, blind spot ini merupakan tempat saraf optik memasuki mata. Selanjutnya adalah akomodasi pada mata. Nah, proses di mana otot siliaris mengubah panjang fokus lensa mata untuk memfokuskan benda yang letaknya jauh atau jelas atau dekat dengan jelas. Nah, ini yang disebut sebagai akomodasi. Ketika melihat objek yang letaknya jauh, di sini lensa mata dia akan memipih gitu ya. Otot siliari dia relaksasi. Nah, sehingga bayangan benda ini dia bisa jatuh tepat di retina mata. Kayak gitu. Nah, sementara itu ketika kita melihat objek yang letaknya dekat, di sini lensa mata dia akan menebal, akan berkontraksi, sehingga panjang fokusnya juga berubah dan bayangan yang dibentuk juga jatuh pada retina. Jarak terkecil dari penglihatan di mana benda dapat terlihat dengan jelas ini dinamakan sebagai titik terdekat mata. Normalnya itu 25 cm. Begitu. Nah, ini berbeda tergantung usia juga ya. Nah, sementara itu
titik terjauh yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata manusia itu dinamakan sebagai titik terjauh mata. Nah, untuk mata normal, titik terjauhnya ini tidak terbatas. Namun ada beberapa kelainan pada mata, salah satunya adalah miopi. Miopi atau rabun jauh ini prosesnya seperti ini. Jadi bayangan yang dibentuk oleh mata ini jatuhnya itu tidak tepat di retina, tapi di depan retina. Sementara pada mata normal, ketika kita melihat, harusnya bayangan itu jatuh tepat di retina. Nah, sementara pada penderita miopi, bayangan ini dia jatuhnya di depan retina. Nah, akibatnya di sini bayangan benda yang terlihat untuk objek-objek yang jauh itu terlihat kabur gitu. Nah, untuk mengatasinya, di sini penderita miopi atau rabun jauh menggunakan lensa cekung atau yang biasa kita sebut sebagai lensa negatif. Nah, lensa negatif ini akan membantu mata sehingga bayangan yang terbentuk itu tepat di retina. Lalu ada yang namanya sebagai hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat. Ya, rabun dekat ini keadaan mata bayangan yang seharusnya jatuh di retina ini malah jatuh di belakang retina. Akibatnya mata penderita hipermetropi ini tidak bisa melihat dengan jelas objek yang dekat. Nah, ini kan pada mata normal bayangan tuh harusnya jatuh di retina gitu. Nah, pada penderita hipermetropi bayangan itu jatuhnya di belakang retina. Jadi untuk benda-benda yang dekat itu terlihat kabur gitu ya. Nah, untuk membantunya di sini digunakan kacamata lensa cembung atau yang disebut sebagai kacamata lensa positif. Nah, kacamata lensa itu akan membantu untuk memfokuskan bayangan. Selanjutnya adalah rumus untuk mencari kekuatan lensa. Nah, ini rumusnya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, dengan F adalah jarak titik fokus lensa, S adalah jarak benda yang diharapkan dapat dilihat, S aksen adalah bayangan oleh lensa. Nah, bayangan ini bersifat maya sehingga selalu bertanda negatif. Nah, untuk penderita hipermetropi, nilai S-nya ini adalah 25 cm. Sementara untuk miopi, S-nya ini adalah bernilai tak terhingga. Selanjutnya di sini adalah contoh soal untuk menentukan kekuatan lensa pada kacamata. Nah, di sini kasusnya seseorang yang titik dekatnya 50 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Nah, berarti orang ini dia penderita rabun dekat atau hipermetropi. Nah, titik dekat yang seharusnya dimiliki oleh mata adalah 25 cm. Sementara orang ini dia titik terdekatnya itu adalah 50 cm. Artinya dia tidak bisa melihat dengan jelas benda yang berada di jarak kurang dari 50 cm. Sehingga S di sini seperti yang telah dijelaskan adalah jarak benda yang diharapkan dapat dilihat, nilainya 25 cm. Dan S aksen di sini bayangan oleh lensa mata yang harus bersifat maya sehingga bertanda negatif. Nah, ini oleh lensa matanya dia terbentuknya itu pada jarak 50 cm. Maka di sini yang dicari adalah kekuatan lensa matanya atau P-nya berapa gitu kan. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan hubungan jarak benda seperti yang sudah dijelaskan. S-nya 25 cm, S aksennya min 50 cm. Nah, sehingga didapatkan fokusnya itu adalah 50 cm atau 0,5 meter. Maka kekuatan lensanya atau P-nya itu adalah 1/F atau 1/0,5, yaitu adalah 2 dioptri. Nah, tandanya positif karena di sini penderita hipermetropi tersebut menggunakan kacamata lensa positif. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Di sini kasusnya seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh tuh 2 meter dan paling dekat 25 cm. Nah, ini berarti kasusnya orang tersebut tidak dapat melihat benda lebih dari 2 meter dengan jelas. Berarti ini penderita miopi atau rabun jauh. Nah, yang ditanyakan berapa sih ukuran kacamatanya? Nah, yang diketahui di sini S aksen atau bayangan yang dibentuk oleh matanya ini adalah min 2 meter maksimalnya.
min karena di sini bayangan itu bersifat maya, ya kan? Selalu berada di depan lensa untuk kasus mata penderita cacat mata. Nah, sementara itu S atau jarak benda yang diharapkan dapat dilihat ini untuk mata normal seharusnya titik terjauh itu tidak terhingga. Nah, maka tak terhingga. Sehingga untuk menjawabnya kita gunakan kembali persamaan 1/f sama dengan 1/s aksen tambah 1/s. Nah, 1/tak hingga itu bernilai 0, sehingga hasilnya fokusnya itu adalah min 2, ya kan? Min 2. Nah, untuk mencari kekuatan lensa, P itu adalah 1 per fokus atau 1/-2. Nah, sehingga hasilnya min 0,5 dioptri. Jadi kacamata yang digunakannya itu bernilai min 0,5. Tanda negatif menunjukkan lensanya itu adalah lensa negatif atau cekung. Kayak gitu. Alat optik selanjutnya adalah lup. Nah, lup ini digunakan untuk melihat benda yang ukurannya kecil. Nah, kasusnya bagaimana sih lup ini? Dengan lup kita bisa melihat benda ukurannya lebih jelas gitu. Nah, ini ada perbandingan yang atas atau bagian A itu mata kita ketika melihat benda tanpa menggunakan lup, dan yang B adalah ketika menggunakan lup. Nah, tanpa menggunakan lup, katakanlah sudut yang dibentuknya itu alfa oleh mata kita terhadap benda. Nah, sementara ketika menggunakan lup, sudutnya itu berubah menjadi beta. Sehingga untuk menentukan perbesaran bayangan dengan menggunakan lup itu digunakan perbandingan sudut ketika dengan menggunakan lup dibandingkan dengan sudut ketika tidak menggunakan lup, atau bisa jadi dengan perbandingan SN/S. SN ini adalah jarak titik dekat dan S ini adalah jarak benda ke lupnya gitu. Adapun perbesaran bayangan pada lup dengan mata berakomodasi maksimum itu rumusnya SN/F tambah 1. Nah, ini SN adalah jarak titik dekat mata, F-nya jarak titik fokus lup, dan MA-nya adalah perbesaran anguler. Nah, dengan mata berakomodasi maksimum berarti matanya itu, si lensa matanya dia berkontraksi gitu ya. Sementara perbesaran bayangan pada lup jika mata tidak berakomodasi ini adalah SN/F. Nah, tidak berakomodasi berarti matanya rileks gitu. Nah, sehingga perbesaran angulernya dirumuskan seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada kasus seorang tukang arloji memiliki mata normal memakai lup dengan jarak titik api 12,5 cm. Nah, oke, perlu diketahui bahwa jarak titik api ini sama dengan jarak titik fokus. Yang ditanyakan adalah perbesaran anguler jika mata berakomodasi maksimum, tidak berakomodasi, dan berakomodasi pada jarak 50 cm. Oke. Di sini berarti yang diketahui jarak terdekatnya karena normal itu adalah 25 cm dan titik fokusnya 12,5 cm. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum kita gunakan persamaan SN/F tambah 1, 25 cm dibagi 12,5 cm ditambah 1. Nah, sehingga menghasilkan perbesaran bayangan itu adalah 3 kali yang dilihat oleh tukang arloji tersebut, 3 kali dari bendanya. Nah, untuk mata tak berakomodasi di sini kita gunakan persamaan SN/F, sehingga hasilnya perbesaran untuk mata tidak berakomodasi ini menghasilkan perbesaran 2 kali, artinya benda yang dilihat ini 2 kali dari bentuk aslinya. Nah, selanjutnya adalah untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Sehingga sebelum memasukkannya ke dalam rumus, kita harus cari tahu dulu berapa nilai S-nya atau jarak benda ke loopnya. Karena di sini akomodasi 50 cm berarti S aksennya itu 50 cm. Tanda negatif karena bayangan berada di depan lensa. Nah, sehingga kita gunakan persamaan A 1/F. Nah, didapatlah nilai 1/S atau S-nya ini adalah 10 cm. Jadi jarak benda ke loopnya itu 10 cm. Sehingga kita masukkan ke persamaan SN/S. Nah, lalu didapatlah bahwa perbesaran bendanya itu adalah 2,5 kali dari benda aslinya.
Alat optik selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk melihat benda yang ukurannya lebih kecil ya, sangat kecil, bahkan dikatakan sangat kecil. Nah, pada mikroskop ini terdapat dua lensa, ada lensa okuler dan objektif. Lensa okuler ini adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata, sementara lensa objektif yang letaknya dekat dengan objek. Nah, kalau kita gambarkan perbesaran bayangan pada mikroskop, nah ini untuk mata berakomodasi. Di sini ada dua lensa, okuler dan objektif. Pertama-tama, benda ini oleh lensa okuler terbentuk bayangan gitu ya. Ada bayangan yang terbalik, garis panah terbalik. Lalu, bayangan ini yang kemudian dijadikan objek oleh lensa okuler sehingga terbentuk bayangan lagi. Nah, bayangan oleh lensa objektifnya ini adalah garis panah terbalik yang putus-putus. Sehingga di sini bisa kita lihat mata kita melihat objek yang ukurannya seperti itu, terbalik dan diperbesar. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk perbesarannya. MA itu adalah perbesaran angulernya. Ada S aksen OB, jarak bayangan ke lensa objektif, SOB-nya jarak benda ke lensa objektif, SN titik terdekat mata, dan FOK adalah fokus lensa okulernya. Nah, ini untuk mata berakomodasi ya, untuk mata berakomodasi. Nah, sebenarnya secara umum perbesaran bayangan untuk mikroskop ini adalah perbesaran oleh lensa objektif dikalikan perbesaran oleh lensa okuler. Nah, perbesaran oleh lensa objektifnya S aksen OB per SOB, dan untuk perbesaran lensa okulernya yang ada di dalam kurung itu. Selanjutnya di sini adalah perbesaran bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Artinya matanya rileks ya. Nah, di sini juga sama. Bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler itu dijadikan lensa objektif itu dijadikan benda oleh lensa okuler. Nah, sehingga terbentuk bayangan yang kita lihat. Nah, ini untuk perbesaran bayangan pada mikroskopnya S aksen OB per SOB kali SN per FOK. Ini juga sama, perbesaran angulernya ini adalah perkalian dari perbesaran objektif dikali perbesaran okuler. Perbesaran objektifnya itu adalah S aksen OB per SOB, dan perbesaran okulernya adalah SN per FOK. Ya gitu. Nah, ini S aksen OB jarak bayangan ke lensa objektif, SOB-nya adalah jarak benda ke lensa objektif, SN titik terdekat mata, dan FOK-nya adalah fokus lensa okuler. Jadi bedanya kalau tidak berakomodasi tidak ditambah 1 ya. Kalau dia berakomodasi dia ditambah 1 untuk perbesaran lensa okulernya. Selanjutnya, untuk menentukan panjang mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, ini rumusannya. D itu adalah panjang mikroskop, S aksen OB adalah jarak bayangan ke lensa objektif, dan SOK-nya adalah jarak benda ke lensa okuler. Nah, untuk panjang mikroskop pada mata yang tidak berakomodasi, D itu adalah S aksen OB ditambah FOK. FOK di sini adalah fokus lensa okulernya. Kasusnya, sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut 10 mm dan 4 cm. Lalu bendanya diletakkan 11 mm di depan lensa objektif. Nah, yang ditanya adalah perbesaran untuk mata normal tidak berakomodasi. Maka di sini yang diketahuinya, FOB-nya 10 mm, FOK-nya 4 cm, SOB 11 mm. Dan karena dia matanya normal tidak berakomodasi, maka SN atau jarak dekatnya itu adalah 25 cm. Nah, di sini perbesaran untuk mata normal itu dirumuskan sebagai S aksen OB per SOB kali SN per FOK. Di soal, S aksen OB belum diketahui. Untuk SOB-nya sudah diketahui, SN sudah ada, FOK-nya sudah ada. Jadi kita cari dulu nih nilai dari S aksen OB-nya menggunakan persamaan. Nah, ini persamaannya 1 per SOB tambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Jadi 1 per S aksen OB-nya sama dengan 1 per 110, atau S aksen OB-nya sama dengan 110 mm. Sehingga perbesaran yang terjadi adalah, nah kita substitusikan nih, S aksen OB-nya 110 mm,
SOB-nya 11 mm. Nah, di sini besaran satuannya dalam bentuk milimeter kenapa tidak dirubah? Nah, karena di sini saling menghilangkan ya, 110 mm dibagi 11 mm. Jadi milimeternya dihilangkan. Nah, begitu juga untuk bagian SN per FOK-nya. SN-nya 25 cm, ini kita rubah dulu ke milimeter untuk biar sama ya dengan yang sebelah kiri. Dan FOK-nya 4 cm juga dirubah ke milimeter sehingga menjadi 40 mm dan 250 mm. Nah, sehingga hasilnya perbesaran yang terjadi adalah 62,5 kali. Jadi setelah menggunakan mikroskop, benda diperbesar sebanyak 62,5 kali dari ukuran aslinya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisanya untuk kamera, untuk teropong dan atau teleskop, silahkan Ananda pelajari dari modul yang Ibu kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.